Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2026. Dua kemenangan di awal fase grup ternyata belum cukup untuk membawa skuad Garuda melaju lebih jauh. Vietnam dan Singapura justru berhasil merebut tiket semifinal. Sementara Indonesia harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Tapi pertanyaannya sekarang bukan cuma kenapa Timnas Indonesia gagal. Ada satu nama yang ikut menjadi sorotan besar. Siapa lagi kalau bukan John Hartman, pelatih asal Inggris yang baru menangani Timnas Indonesia sejak awal tahun 2026. Ini sebenarnya punya catatan yang cukup menarik. Lalu, apakah kegagalan di Piala AFF membuat masa depan Hartman mulai dipertanyakan? Atau justru ada alasan kenapa pelatih berusia 51 tahun itu masih optimistis menghadapi turnamen berikutnya? Kita bahas semuanya. John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Sejak saat itu, ia sudah memimpin 8 pertandingan bersama skuad Garuda. Debutnya terjadi pada 27 Maret 2026 dalam ajang FIFA Series di Stadion Gelora Bung Karno. Lawan pertama Hartman adalah St. Kitts and Nevis, dan hasilnya langsung cukup meyakinkan. Indonesia menghajar lawannya dengan skor telak 4-0. 3 hari kemudian, ujian berikutnya datang. Kali ini Bulgaria menjadi lawan Indonesia. Sayangnya, Hartman gagal mempertahankan hasil positif setelah Garuda harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-1. Tapi kekalahan tersebut tidak membuat performa Indonesia langsung terlihat buruk. Justru beberapa bulan berikutnya, skuad Garuda mulai menunjukkan perkembangan. Memasuki FIFA Matchday Juni 2026, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan beruntun. Pertama, Oman dihajar 3-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian hanya berselang 4 hari, Indonesia kembali meraih kemenangan. Kali ini Mozambik menjadi korban berikutnya dengan skor tipis 1-0. 2 pertandingan, 2 kemenangan. 4 pertandingan pertama, Hartman bersama Indonesia bahkan menghasilkan 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Lalu datanglah ujian sebenarnya, Piala AFF 2026. Indonesia memulai turnamen dengan sangat meyakinkan. Pada pertandingan pertama, Kamboja menjadi lawan Garuda di Stadion Pakansari Bogor. Bukannya bermain aman, Indonesia justru tampil agresif. Hasil akhirnya 5-1. Kemenangan besar itu membuat kepercayaan diri skuad Garuda meningkat. Pada pertandingan berikutnya, Timor Leste juga berhasil dikalahkan. Indonesia menang 3-0. 2 pertandingan, 2 kemenangan, 8 gol dicetak, dan hanya 1 gol yang bersarang di gawang Indonesia. Di titik ini, peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya terlihat sangat terbuka. Tapi sepak bola memang kadang berubah hanya dalam 1 pertandingan, dan lawan berikutnya adalah Vietnam. Pertandingan yang sejak awal memang diprediksi bakal panas. Apalagi Indonesia bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Indonesia yang sebelumnya tampil tajam mendadak kesulitan mengembangkan permainan. Vietnam berhasil memanfaatkan situasi tersebut dan akhirnya menang telak. Indonesia 0, Vietnam 3. Kekalahan itu terasa semakin pahit karena sebelumnya Indonesia pernah menciptakan salah satu kemenangan paling berkesan atas Vietnam. Pada 2024, skuad Garuda mampu menang 3-0 di Hanoi ketika masih dilatih Shin Tae-yong. Kini, 2 tahun kemudian, situasinya justru berbalik. Vietnam membalas dengan skor yang sama, dan kekalahan tersebut membuat pertandingan terakhir melawan Singapura menjadi sangat menentukan. Indonesia kemudian menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar. 1 kemenangan sebenarnya bisa membuka peluang besar untuk melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang tersebut akhirnya memastikan langkah Indonesia terhenti di fase grup. Jadi bagaimana sebenarnya catatan John Hartman setelah 8 pertandingan? Indonesia mencatatkan 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Total ada 17 gol yang berhasil dicetak. Sementara gawang Indonesia kebobolan 6 gol. Kalau hanya melihat angka tersebut,
Sebenarnya catatan Herdman tidak bisa dibilang buruk. Rata-rata Indonesia juga meraih sekitar 2 poin per pertandingan. Tapi masalahnya adalah kegagalan datang di turnamen yang sangat penting. Indonesia sudah menang 2 kali. Namun ketika menghadapi 2 pertandingan terakhir yang menentukan, Garuda justru gagal meraih kemenangan. Dan disinilah kritik mulai muncul. Apakah Herdman terlalu cepat mendapatkan sorotan? Atau memang ada masalah yang harus segera diperbaiki? Menariknya, Herdman sendiri tidak ingin menyalahkan para pemain. Setelah pertandingan melawan Singapura, ia justru memberikan pembelaan terhadap anak asuhnya. Menurut Herdman, para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka di lapangan. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Hanya saja, hasil akhirnya memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sekarang, Herdman tidak mau terlalu lama meratapi kegagalan tersebut, karena ada satu turnamen yang sudah menunggu. FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Dan menurut Herdman, kompetisi tersebut justru menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena pemain domestik dan pemain internasional Indonesia akan memiliki kesempatan untuk tersedia bersama. Artinya, Herdman bisa kembali menguji kombinasi pemain yang lebih lengkap. Bahkan menurutnya, FIFA ASEAN Cup sudah berada di depan mata. Dan kompetisi tersebut sangat penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Herdman juga sudah memberikan pesan kepada para pemain sebelum Piala AFF dimulai. Intinya sederhana, setiap pemain harus menggunakan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuan mereka dan memperjuangkan tempat di dalam tim. Masalahnya sekarang adalah, apakah Herdman benar-benar mampu membawa Indonesia bangkit? Karena Piala AFF 2026 memberikan satu pelajaran penting. Indonesia memang mampu menghancurkan lawan yang secara kualitas berada di bawahnya. Kamboja kalah 5-1. Timor Leste kalah 3-0. Tapi ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat dan pertandingan berada dalam tekanan tinggi, performa Indonesia justru menurun. Vietnam menjadi contoh paling jelas. Singapura juga berhasil membuat Indonesia kehilangan 2 poin penting. Jadi, pekerjaan rumah Herdman bukan hanya soal mencetak lebih banyak gol. Ia juga harus menemukan cara agar Indonesia tetap konsisten ketika menghadapi pertandingan besar. Karena kalau masalah ini tidak segera diperbaiki, hasil yang sama bisa saja terulang di turnamen berikutnya. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi kesempatan berikutnya untuk membuktikannya. Buat Herdman, kegagalan di Piala AFF mungkin mengecewakan. Tapi perjalanan bersama timnas Indonesia belum selesai. 5 kemenangan dari 8 pertandingan memberikan modal awal yang cukup menjanjikan. Namun 2 kekalahan terakhir juga menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Sekarang semuanya kembali kepada Herdman. Apakah ia mampu memperbaiki kelemahan Indonesia? Apakah skuad Garuda bisa kembali tampil konsisten? Dan yang paling penting, apakah John Herdman bisa membawa timnas Indonesia bangkit di FIFA ASEAN Cup 2026? Karena setelah kegagalan di Piala AFF, kesempatan berikutnya sudah menunggu. Dan kali ini, alasan untuk gagal tentu akan semakin sedikit. Kalau menurut kalian, apakah John Herdman masih layak dipercaya untuk melanjutkan proyeknya bersama timnas Indonesia?